Oke, kembali dengan TS Media. Kakak akan membahas soal nomor 2, lanjutan yang kemarin ya, kuantitatif part 2. Yang nomor kedua sekarang ini hubungan antara himpunan X, Y, dan Z pada gambar. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi? Ini ada informasinya ada 1 sampai 4. Mana yang benar dari 4 pernyataan ini? Nah, ini kan bahasan tentang diagram pen ya. Mungkin adik-adik ini lupa, mungkin sebelum untuk menyelesaikan, kita akan kasih clue-nya dulu terkait cara menyelesaikannya. Yang pertama, kakak akan menjelaskan dulu. Ini soalnya ada 2 buah himpunan nih, bagian himpunan ya. Ini soal himpunan. Ini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, misalnya. Ya, ini ada 2 himpunan. Ini ada himpunan A yang merah, sedangkan yang putih ini himpunan B. Dari sini kita bisa klasifikasiin ke 4 jenis tanda, ya. Nanti kita akan bahas tentang beberapa tanda-tandanya. Yang pertama, ya, ini ada himpunan A seperti himpunan B. Jika seperti ini datanya, ini ada himpunan A, ya tadi yang merah-merah, ini himpunan B. Kemudian terarsir di tengah. Maka lambangnya seperti ini, hubungannya adalah A beririsan dengan B, ya. Beririsan dengan itu tandanya kita ganti di tanda ini. Beririsan, ya. Tandanya adalah irisan. Oke, yang kedua. Yang kedua, ini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, namun teririsnya seluruhnya. Teriris seluruhnya. Maka bagaimana simbolnya? Yaitu adalah A. Lambangnya ini ya. Kalau teriris seluruhnya. Kalau bagian tadi tandanya adalah gini, irisan. Kalau seluruhnya adalah gitu ya. Bisa dibedain. Oke, yang ketiga. Nah, berikutnya ini yang ketiga, jika ada himpunan A dan himpunan B, namun yang diarsirnya adalah hanya bagian A saja. Nah, ini bagaimana tandanya? Maka tandanya ini adalah himpunan A, namun tidak ada satupun yang masuk ke himpunan B. Maka ditandai dengan A, himpunan A, namun bukan himpunan B. Tandanya seperti ini ya. Tandanya, sorry, biar sama, himpunan B. Oke, jadi tandanya himpunan A, namun tidak ada bagiannya dengan himpunan B. Nah, misalkan kalau sebaliknya, misalkan yang diarsir warna eh, merahnya saja di sini, yang B-nya doang, maka tandanya kebalik kalau seperti ini, ya, yaitu B, himpunan B, tapi tidak bukan bagian dari himpunan A, ya, tandanya adalah strip. Oke, bisa dipahami. Yang keempat, tanda keempat. Oke, yang keempat, ini misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Nah, namun irisannya adalah di luarnya.
Nah, kalau seperti ini bagaimana? Yang diarsir itu adalah hanya himpunan A saja dan hanya himpunan B saja. Sedangkan kalau di antara itu bukan bagiannya, maka tandanya menjadi himpunan A tandanya plus. Gitu ya. Bisa bisa tanda plus atau tanda plus dibuletin itu dari B. Itu ya. Berarti menandakan ini adalah hanya himpunan A saja dan hanya himpunan B saja. Namun yang saling irisannya itu tidak termasuk, maka tandanya plus. Oke, ini yang keempat. Berikutnya ada yang kelima, terakhir. Oke, oke. Yang kelima, nah ini himpunan A-nya itu di dalam ya, ini A dan ini B. Nah, ini kan berarti otomatis A itu bagian dari B ya, karena kan A-nya di dalam, betul kan? Nah, bagaimana lambangnya kalau seperti ini? Maka lambang dari himpunan ini adalah A itu bagian dari B. Berarti tandanya seperti hanya tanda C ya, nih. Tanda C kayak gini, itu adalah himpunan bagian dari B. Berarti B yang paling besar kan? A itu himpunan bagian dari B, itu tanda kuncinya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini 5 poin untuk tanda-tanda dalam himpunan diagram Venn. Maka setelah ini kita bisa mencari dari soal yang ada. Himpunan X gabungan bergabung dengan himpunan Y dan bagian dari himpunan Z. Nah, kalau bagian mestinya Z itu di antaranya kan? Berarti nomor poin satu salah. Nah, berarti kata kuncinya cari ini aja nih bagian ya. Coba sekarang yaitu bagian dari X dan irisan Z. Yaitu bagian, berarti mesti kecil ya. X itu bagian kecil dari X irisan dari Z. Bukan juga ya. Ini juga Y bagian kecil dari X gabungan Z. X gabungan Z. Enggak juga ya. Salah. Nah, di sini juga X. X ini adalah bagian kecil. Oh, enggak juga. Y N Z. Y N Z. Y irisan Z. Y irisan Z. Itu bagian dari X. Enggak juga. Berarti tidak ada satupun pernyataan yang benar. Maka jawabannya adalah A. Oke. Gampang kan? Untuk menjelaskan soal ini hanya cukup tahu 5 tadi ya. Diagram aturan pennya ada 5 poin itu. Oke, kita next untuk soal berikutnya. Oke, lanjut. Oh, nomor 3. Di sini ada operasi tanda melingkar titik pada bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut aturannya. Oke, ini jika A tanda B sama dengan nilainya itu B dikali kurung kurawal dari B plus A kurung tutup min 1. Nah, bagaimana kalau 2 tanda itu kemudian kurung kurawal 3 tanda itu min 1. Berarti ini kita jabarkan aja semuanya ya, nak. Yuk, kita mulai. Diketahui datanya seperti itu. Berarti ini kita kalau kita tulis, kita selesaikan dulu yang dalam dulu ya. Kita selesaikan yang dalam dulu, yang ini dulu. Sehingga kalau kita tulis 3 dari min 1 itu kita bisa tulis sama dengan min 1 kurung min 1 ditambah 3 kurung min 1 sama dengan ikutin ini ya tandanya ya arahnya. Berarti ini min 1, ini adalah 2 kurang min 1. Jadi di sini adalah min 2 dikurang min 1 sama dengan minus 3. Oke, dapat nih. Sehingga kita peroleh berikutnya adalah 2 kurung min 3. Kalau kita ngikutin tanda ini, sehingga menjadi B itu ini B ya. B itu min 3. Berarti min 3 kurung min 3 ditambah 2 dikurang 1. Sama dengan minus 3. Min 3 ditambah 2 yaitu minus 1 ya. Dikurang 1. Min 3 dikali minus 1 jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, jawabannya adalah 2. Ada data 2? Oke, ada ya.
Itu D. Gampang kan? Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke, lanjut untuk nomor 4 ya. Di penilaian kuantitatif part 2 ini. eh Perhatikan logaritma yang disajikan pada diagram berikut. Oke, ini diagramnya ada tanda mulai, kemudian lambang X. Berarti X itu kalau prima atau bukan ya. Kalau iya maka ke kiri, kalau bukan maka kalau tidak maka ke kanan. Bilangan asli M memenuhi pernyataan berikut. Input X3. Nah, perhatiin angka 3 ini prima bukan? Sorry. Ya. Sehingga kita bisa gambarkan arahannya berarti ke sini nih tandanya ya. Berarti kalau seperti itu kita masukin datanya. Yang diminta menghasilkan Z12. Maka nilai M-nya berapa? Oke, nilai M itu yang ini akhir ya. Z-nya udah ketahuan 12. Tinggal masukkan. Berarti yang pertama Y-nya dulu. Ini kita selesaiin. Y itu sama dengan 4X min 2. Kita masukin datanya X3. 4 dikali 3 min 2 sama dengan berarti ini 10. Oke. Dapat Y-nya ya. Kemudian langsung lanjut ke berikutnya. Di mana L, ini L, sama dengan Y per 2 dikurang 1. Tinggal masukin datanya. Tadi dapat Y-nya adalah 10 ya. Jadi 10 per 2 dikurang 1. 10 per 2 adalah 5, dikurang 1 dapatnya 4. Yang terakhir, berarti ini. Kita turunin. Dapat diperoleh di mana Z sama dengan L ditambah M pangkat 3. Oke. Diketahui Z-nya berapa Z-nya? Nah, dapat Z-nya adalah 12. Sehingga kita masukkan 12 sama dengan 4 ditambah M pangkat 3. Oke, berarti kita pindah ruas. 12 dikurang 4 sama dengan M pangkat 3. Ini 8 dapatnya. Sama dengan M pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 8. Itu sama dengan M. Maka M-nya berapa? 2. Oke, ada nggak ya? Nah, 2. Ada. Isi kan? Oke, baik. Ini untuk soal nomor 4. Tadi kita udah bahas 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Mungkin kita lanjut ke part berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Jika perlu ada yang ditanyakan, silakan komen. Ya, silakan komen. Nanti kalau ada pertanyaan pun ada soal, silakan tulis di komen. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas bersama-sama. Sekian, see you. Selamat berjuang untuk kakak-kakak yang bersiap untuk UTBK.